Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gue bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 136 sampai chapter 142. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau Makoto komunikasi sama selain bawahannya tuh pakai teks. Jadi sama persis kayak di animenya. Cuma di sini gua tuh nggak mungkin jelasin terus kalau Makoto pakai teks. Jadi gua harap kalian tuh ngerti kalau lagi ngobrol sama selain bawahannya itu artinya Makoto tuh lagi ngobrol pakai teks. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi saat ini Rembrandt tuh mendatangi Makoto. Rembrandt tuh ngobrolin tentang situasi kacau saat ini yang terjadi di kota akademi. Rembrandt di sini terlihat panik dan khawatir ketika dikasih tahu bahwa kedua putrinya tuh lagi bertarung melawan Illumgan yang telah menjadi monster. Tapi di sini istrinya bilang kalau Makoto nggak khawatir, itu artinya maka semuanya tuh baik-baik aja. Walaupun ngomong gitu, Makoto ngelihat kalau istrinya Rembrandt tuh terlihat gemetaran. Makoto di sini tegasin kalau semuanya tuh baik-baik aja. Makoto dan Rembrandt saat ini masih diskusi. Rembrandt di sini mutusin untuk pergi ke guild pedagang. Tujuannya untuk bantu orang-orang yang saat ini tuh lagi panik. Makoto di sini mau mengantar Rembrandt dan istrinya. Di jalan juga mereka tuh mengobrol. Diketahuilah ternyata hubungan Rembrandt dengan Zara selaku ketua guild pedagang, ternyata hubungan mereka tuh sangat dekat. Makoto di sini ceritain pertemuan dia dengan Zara. Rembrandt ngasih tahu kalau sifat Zara memang gitu. Saat ini, Makoto tuh ngeluarin gerbang kabut dan dia tuh memanggil dua Lizardman. Seperti biasa, Makoto tuh beralasan kalau dia tuh pakai sihir pemanggilan. Rembrandt di sini terkejut karena ternyata Makoto tuh bisa pakai sihir pemanggilan. Makoto di sini menyuruh dua Lizardman untuk menjaga dan mengantar Rembrandt ke tempat guild pedagang. Setelah itu, Makoto menyerahkan semuanya kepada para Lizardman. Setelah itu, Makoto akhirnya kembali ke tempat turnamen. Ketika sampai, Makoto melihat kalau Illumgan saat ini tuh telah menjadi monster yang menjijikan. Illumgan bahkan memakan sekutunya, tepatnya siswa lain di akademi. Makoto dan yang lainnya tuh saat ini melihat para penyihir akademi yang mulai bergerak untuk menghentikan kekacauan. Mio di sini melihat kalau monster yang menyerang saat ini tuh sangat menarik. Bisa dibilang itu adalah monster tingkat tinggi. Illumgan saat ini teriak karena dia tuh ditembaki sama para penyihir jubah ungu yang merupakan para penyihir akademi. Tomoe di sini tuh ngasih beberapa informasi ke Makoto. Salah satunya diketahuilah ada 50 monster yang mengamuk. Shiki juga di sini ngasih tahu kalau para pasukan negara tuh masih belum bisa mengalahkan satu monster pun. Kota akademi adalah kota yang damai tanpa pertempuran. Jadi pasukan negara saat ini mereka tuh banyak yang belum berpengalaman dalam menghadapi pertempuran sesungguhnya. Mio juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini kecewa sama para siswa Makoto. Diketahuilah ternyata pergerakan para siswa saat ini tuh benar-benar beda dari biasanya. Makoto di sini menduga kalau para siswa tuh kurang pengalaman dan mereka tuh butuh dipimpin atau bimbingan. Makanya saat ini mereka tuh jadi ragu dan akhirnya menyebabkan gaya bertempur mereka menjadi kacau. Makoto juga di sini mikirin banyak hal. Ketika para siswa mulai memasuki medan pertempuran, Mio dan Shiki disuruh untuk ngasih instruksi ke para siswa. Dan jika para siswa terdesak, maka Mio dan Shiki tuh harus membantu mereka. Makoto juga di sini menghubungi Tomoe. Makoto bilang kalau dia bakal melindungi kota dari belakang layar. Makoto juga di sini minta Lime dan Mondo untuk bergerak. Makoto juga di sini bilang kalau para bawahannya tuh harus menangkap satu atau dua monster. Makoto tuh mau sampel dari monster-monster yang menyerang. Makoto di sini mutusin juga untuk melindungi para tamu VIP. Makoto dan Tomoe pun akhirnya bergerak. Tomoe dan Makoto saat ini mendatangi tamu VIP. Tentunya kepala sekolah tuh kaget karena kedatangan orang yang gak dikenal.
Tomoe di sini jelasin kalau dia tuh bakal membantu para tamu supaya aman. Makoto di sini melihat para tamu dan di sana ada Ruth yang melambaikan tangan. Makoto di sini ngerasa kalau tindakannya saat ini tuh percuma. Para tamu tuh udah pasti aman karena ada Ruth. Makoto dan Tomoe pun akhirnya memperkenalkan diri di hadapan para tamu. Kepala sekolah bingung gimana cara Tomoe dan Makoto tuh bisa menyelamatkan para tamu. Dengan penyerangan yang sekarang, dia tuh ragu bakal aman kalau berpergian. Tomoe di sini bilang kalau kepala sekolah tuh cukup ngasih tahu lokasi yang aman. Setelah itu Tomoe tuh bakal menteleport semua orang. Kepala sekolah saat ini tuh nggak percaya. Menteleport banyak orang adalah hal yang sangat gila. Jadi dia tuh saat ini meragukannya. Ruth di sini bilang kalau dia tuh bakal menjadi subjek uji coba. Ruth bilang kalau Tomoe itu harus menteleport dia ke kursi bagian yang lainnya yang tentunya agak jauh dari tempatnya saat ini. Tomoe pun menteleport Ruth. Semua orang termasuk Putri Lily, mereka tuh kaget karena teleportasinya bekerja. Di sini tuh Ruth terkesima sama kekuatan Tomoe. Tentunya di sini Ruth tuh cuma pura-pura baru kenal sama Tomoe. Ruth juga di sini bilang kalau kekuatan Tomoe dalam teleport orang tuh berasal dari pedangnya. Makoto di sini tuh nggak ngerti apa maksud dari Ruth, tapi ternyata di sini Tomoe tuh mengikuti permainan dari Ruth. Tomoe bilang kalau Ruth tuh sangat hebat karena bisa mengetahui kekuatannya tuh berasal dari pedangnya. Ruth pun di sini mengajak semua orang untuk percaya pada Makoto dan Tomoe. Lily juga di sini bilang kalau dia tuh percaya sama kekuatan Makoto dan Tomoe. Lily di sini juga bilang kalau Gritonia tuh bakal berhutang budi karena Makoto tuh mau membantu Lily. Di sini tuh ada beberapa orang yang masih belum bisa membuat keputusan. Mereka adalah orang-orang dari negara Lumia. Mereka tuh belum mutusin karena yang jadi monster di area turnamen saat ini tuh adalah salah satu anggota keluarga bangsawan. Tomoe di sini bilang kalau dia tuh bakal membawa orang-orang yang udah siap untuk pergi ke tempat aman. Tomoe pun saat ini ngasih pedangnya kepada Makoto. Itu artinya Makoto bakal mengurus orang-orang Lumia. Seperti yang udah gue bilang, di sini orang-orang tuh taunya teleportasi itu berasal dari pedang Tomoe. Makanya Tomoe tuh ngasih pedang itu kepada Makoto supaya Makoto bisa menyusul dengan orang-orang Lumia. Tentunya pakai pedang tuh cuma pura-pura. Makoto di sini ngobrol dengan orang-orang Lumia. Raja di sini bilang kalau dia tuh udah tahu tentang Makoto. Raja bilang kalau dia tuh tahu bahwa bangsawannya yaitu Hopeless telah melakukan penyelidikan terhadap Makoto. Jadi intinya Raja tuh mau ngasih tahu kalau dia tuh tahu tentang Makoto karena rasa penasaran dia kepada orang yang lagi diselidiki sama bangsawan Hopeless. Dan Raja tuh akhirnya tahu kalau orang yang lagi diselidiki sama bangsawan Hopeless ternyata adalah Makoto. Bangsawan Hopeless yang mendengar itu, mereka tuh kaget karena Raja tuh tahu hal itu. Raja di sini ngasih tahu kalau dia tuh butuh penjelasan lengkap dari Hopeless. Apalagi saat ini tuh Illumgan telah berubah jadi monster dan dia tuh telah menyebabkan kekacauan. Hopeless di sini bilang kalau Illumgan ini adalah anak yang penting karena calon kepala keluarga. Hopeless tuh membantu anaknya, mulai dari menyelidiki Makoto, manipulasi turnamen, dan lain-lain. Tapi sayangnya Hopeless tuh nggak tahu kenapa Illumgan tuh bisa jadi monster. Raja di sini nanya kenapa Illumgan tuh tertarik sama Makoto. Hopeless bilang kalau dia sendiri tuh nggak tahu alasannya. Raja bilang kalau Hopeless tuh nanti harus jelasin secara detailnya. Tapi yang jelas, tindakan Illumgan tuh saat ini memalukan negara mereka. Raja juga di sini penasaran gimana cara Makoto tuh bisa melatih para siswanya jadi kuat hanya dalam waktu sekitar setengah tahun. Makoto bilang kalau dia tuh dari kota Shige. Makoto ngajarin para siswanya cara bertarung petualang di Shige. Raja pun di sini percaya alasannya karena Pakti Pahlawan tuh bertambah menjadi semakin kuat sejak mereka tuh melakukan perjalanan ke Shige. Jadi kemungkinan Pakti Pahlawan Hibiki juga telah belajar banyak di Shige. Makanya Raja tuh memaklumi kalau Shige adalah tempat untuk berlatih. Raja di sini minta teleport ke depan Illumgan. Raja berpikir kalau dia dan Hopeless ada di depan Illumgan, bisa jadi Illumgan kembali jadi normal. Hopeless di sini nggak setuju karena hal itu sangat berbahaya bagi Raja. Raja bilang kalau Illumgan tuh adalah orang Lumia. Jadi Raja, dia tuh seenggaknya mau ikut terjun dalam bertanggung jawab. Raja tuh nggak mau cuma diam dan menunggu. Di sini Hopeless nanya, apakah perusahaan Kuzunoha tuh menjual obat yang bisa nyembuhin Illumgan. Makoto bilang kalau dia tuh baru pertama kali melihat perubahan manusia ke monster. Jadi Makoto ragu kalau obatnya tuh bisa nyembuhin Illumgan.
Raja juga di sini salut sama para siswa Makoto yang masih bertarung melawan Illuminati. Padahal para penyihir akademi itu sekarang udah dikalahkan. Selain itu, Raja juga di sini nanya tentang dua orang yang ngasih instruksi kepada para siswa Makoto. Raja heran karena dua orang itu terlihat gak bertarung. Makoto bilang kalau dia tuh mau para siswa mengatasi Illuminati dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi kalau terdesak, tentunya dua orang bawahan Makoto itu bakal membantu. Hopeless di sini kesal karena Makoto tuh menjadikan putranya sebagai alat uji coba kekuatan para siswanya. Makoto di sini bilang alasan dia menurunkan para siswa itu semua karena dia berharap kalau Illuminati tuh bakal kembali normal jika melawan teman-temannya di akademi. Selain itu, Makoto juga nggak bisa menyuruh bawahannya untuk menyerang Illuminati. Alasannya karena Illuminati tuh membenci Makoto. Takutnya kalau bawahannya menyerang Illuminati tuh malah semakin benci dan gak akan pernah kembali normal. Pangeran dan Raja juga di sini tuh nanya, kenapa para siswa Makoto tuh dari tadi cuma pakai elemen api. Makoto jelasin kalau Illuminati tuh punya anti beberapa elemen dan hanya elemen api lah yang efektif. Ketika dijelasin detail, Raja dan Pangeran kaget karena ternyata para siswa Makoto tuh dilatih bisa menguasai beberapa elemen, jadi nggak cuma satu elemen. Di sini juga semua orang tuh kaget ketika ternyata monster Illuminati tuh bisa regenerasi dengan cepat. Shiki saat ini tuh pakai telepati. Dia tuh ngasih laporan bahwa para siswanya tuh nggak mungkin mengalahkan Illuminati. Alasannya, monster itu nggak bisa dikalahin dengan serangan yang biasa. Selain itu, para siswa juga nggak bisa nunjukin kekuatan maksimal mereka. Kemungkinan para siswa tuh ragu karena mereka tuh melawan teman sekolah mereka. Shiki juga di sini ngasih laporan bahwa salah satu monster mulai menuju bangku VIP. Saat ini Raja dan yang lainnya tuh kaget dengan kedatangan monster yang punya dua kaki, tanpa lengan, dan kepalanya tuh berbentuk seperti paruh burung. Dan di ujung kepalanya juga ada tentakelnya. Selain itu giginya juga bertarik. Tentakel monster itu mulai menyerang kedua kesatria Limia. Kedua kesatria itu menjerit kesakitan. Di sini Makoto melihat kalau pangeran tuh bersiap untuk bertarung. Makoto di sini nyuruh Shiki untuk membantu karena saat ini tuh mulai ada korban. Makoto di sini mau kalau Shiki nyembuhin para kesatria Limia. Monster itu mau menyerang pangeran. Makoto langsung gerak cepat untuk memukul monster itu. Di sini juga Makoto tuh tanpa sengaja menyentuh dada pangeran. Makoto di sini kaget karena itu seperti punya perempuan. Pangeran bilang kalau dia tuh bakal jelasin semuanya kalau udah selesai. Pangeran tuh saat ini minta Makoto untuk melindungi sang raja. Makoto pun menyerang monster itu pakai breednya. Selain itu, dia juga pakai panah putih dan itu menembus paruh monster itu. Di sisi lain, para siswa Makoto saat ini masih terus menggempur Illuminati dengan segala macam serangan. Abelia di sini sambil menyerang, dia juga berpikir tentang langkah dan strategi terbaik dalam mengalahkan Illuminati. Selain melakukan penyerangan, Abelia juga memakai pertahanan untuk melindungi teman-temannya dari serangan Illuminati. Abelia tuh di sini punya rencana. Walaupun ada sedikit perdebatan, tapi pada akhirnya mereka tuh menyetujui rencana Abelia. Abelia tuh mulai memakai panahnya. Sip di sini ngumpulin sihir api ke ujung panah Abelia. Abelia saat ini melompat ke udara dan dia tuh pakai sihir untuk mengambang di udara. Abelia mau memanah Illuminati dari udara. Illuminati dari bawah, dia tuh mengambil tangan dia yang putus dan dia tuh mau melempar ke arah Abelia. Oh ya, tangan Illuminati ternyata sempat diputusin sama para siswa Makoto, tapi Illuminati tuh bisa regenerasi dan sekarang tangan yang putus itu dipakai untuk menyerang Abelia. Sip di sini pakai tangan batu untuk menghentikan Illuminati yang mau menyerang. Berkat usaha dari Sip, Abelia terhindar dari serangan lemparan tangan Illuminati. Abelia di sini dengan penuh tekad dan konsentrasi, dia pun mulai melepaskan tembakan panahnya. Walaupun kepala Illuminati ditutupi sama kedua tangannya, tapi pada akhirnya panah Abelia tuh berhasil menembusnya dan itu mengenai kepala monster Illuminati. Illuminati pun saat ini meledak. Abelia tuh yakin kalau saat ini semuanya tuh udah berakhir. Abelia melihat ada yang berteriak di bangku penonton dan dia tuh tahu kalau itu adalah kepala keluarga dari Hopeless. Abelia di sini terlihat sangat kesal. Abelia datang ke akademi demi menghindari masalah-masalah keluarganya, tapi ternyata malah ada kepala keluarga yang melihat dia.
Abelia saat ini tuh udah kelelahan dan dia pun akhirnya pingsan. Saat ini Tomoe dan Ruth tuh mereka mengobrol. Ruth di sini nanya tujuan Makoto sebenarnya. Ruth udah menyelidiki langkah-langkah Makoto, termasuk kontak dengan para iblis. Langkah-langkah Makoto dan yang lainnya tuh sulit ditebak. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang dipikirin sama Ruth, tapi itu semua masih belum jelas karena Makoto dan yang lainnya tuh masih banyak rahasia yang mereka sembunyiin. Ruth di sini mau Tomoe itu menjawab seenggaknya satu pertanyaan dari dia. Ruth juga bilang kalau dia tuh bakal ngasih satu info penting yang mungkin akan berguna bagi Makoto dan yang lainnya. Ruth di sini bilang kalau dia tuh mau tahu apa tujuan Makoto sampai-sampai Makoto tuh berubah menjadi Makoto yang sekarang. Tomoe di sini ngasih tahu kalau Makoto tuh belum mutusin tujuannya. Tapi walaupun gitu, saat ini perkembangan Makoto tuh sangat drastis. Bahkan mungkin bisa aja Ruth bisa dikalahin sama Makoto tanpa harus campur tangan dari Tomoe dan yang lainnya. Walaupun Makoto belum punya tujuan, di sini Tomoe nyaranin sebaiknya Ruth tuh nggak menyentuh Makoto. Tomoe di sini mau info penting yang mau ditawarin sama Ruth. Ruth ngasih tahu kalau kartu truk manusia tuh saat ini mulai bergerak. Intinya manusia itu adalah manusia spesial yang bisa pakai elemen yang bahkan gak bisa dipakai sama Dewi. Tomoe di sini paham dengan penjelasan dari Ruth. Saat ini Tomoe itu meminta Ruth untuk mengakhiri percakapan. Bakal jadi bahaya kalau mereka tuh ngobrol lebih lama. Orang-orang tuh pasti bakal curiga kalau Ruth dan Tomoe itu udah saling kenal. Makanya lebih baik pembicaraan tuh diakhiri sebelum ada orang-orang yang curiga. Setelah itu mereka pun berpisah dan Tomoe juga mulai bergerak. Ruth juga saat ini tuh selalu ngasih informasi ke Tomoe mengenai kondisi kota saat ini. Jadi Ruth ini bakal bantu Tomoe untuk dapetin informasi tentang kejadian kali ini. Tentunya tujuan Ruth supaya Makoto tuh ngerasa punya hutang budi. Makanya Ruth saat ini berusaha mau membantu Makoto. Saat ini dalam hatinya, Ruth di sini menyadari kalau Makoto saat ini tuh menjadi eksistensi yang bisa menjatuhkan Dewi. Ruth ingat kalau Makoto tuh suka bilang kalau dia adalah orang sial karena dibuang sama Dewi. Tapi bagi Ruth, saat ini Makoto adalah orang yang beruntung. Dengan perubahan Makoto, dia tuh bisa jadi eksistensi yang bisa jatuhin Dewi. Ruth di sini tuh nggak peduli perubahan apa yang bakal dibuat sama Makoto. Ruth sangat menantikan melihat kekuatan sesungguhnya dari Makoto. Dan bahkan Ruth berharap bisa berjalan di samping Makoto. Saat ini, Makoto terkejut karena ternyata Abelia tuh berhasil membunuh Illumingan. Makoto masih nggak tahu apa hubungan Abelia sama keluarga Hopeless. Abelia tuh punya nama keluarga Hopeless, tapi Abelia tuh nggak pernah mau cerita tentang hubungan dia bersama keluarga Hopeless. Shiki saat ini ngasih laporan kalau dia tuh udah menyembuhkan satu kesatria Limia, sedangkan yang satunya tuh nggak berhasil diselamatkan dan akhirnya dia mati. Karena udah selesai dengan tugasnya, Makoto pun saat ini merintahin Shiki untuk segera kembali ke tempat para siswa. Makoto di sini minta maaf ke Raja karena dia tuh gagal menyelamatkan satu kesatrianya. Raja bilang kalau Makoto tuh nggak perlu minta maaf. Dengan luka-luka yang dialami para kesatrianya, bisa nyelamatin satu orang aja. Bagi Raja hal itu udah sesuatu yang harus disyukuri. Raja di sini berterima kasih atas bantuan Makoto. Raja juga di sini, dia tuh memuji semua siswa Makoto. Para siswa Makoto tuh bisa mengalahkan monster Illumingan. Para kesatria Limia aja nggak sanggup menghadapi monster yang sejenis. Tapi para siswa Makoto tuh ternyata bisa menghabisi monster itu. Raja di sini bahkan tertarik mau membawa para siswa Makoto tuh untuk pergi ke negaranya. Raja juga di sini mengakui kekuatan Makoto karena bisa ngalahin monster yang sama. Makoto bilang monster yang dia hadapi tuh jauh lebih lemah daripada monster Illumingan. Saat ini, Makoto tuh dapat laporan dari para bawahannya, entah itu dari Tomoe maupun Lizardman. Di sini, Makoto menyarankan Raja untuk segera mengungsi. Makoto tuh mau fokus mengevakuasi para warga. Raja di sini bingung kenapa Makoto nggak menekan musuh, padahal Makoto tuh punya kekuatan untuk itu. Raja di sini heran kenapa Makoto tuh lebih mutusin mengevakuasi para warga daripada menekan para musuh. Makoto bilang kalau dia tuh bakal mengalahkan musuh jika memang diperlukan. Tapi situasi yang sekarang, Makoto ngerasa keputusan terbaik adalah membantu para warga. Dan dia juga mau bantu negara jika membutuhkan personil.
Raja di sini mengerti, tapi sebelum teleport, Raja meminta pangeran untuk segera ngasih perintah ke pasukan terdekat dari negara Limia. Raja mau kalau pasukan itu segera datang ke kota akademi, tujuannya untuk ngasih bantuan. Setelah itu Raja dan yang lainnya tuh mau diteleport sama Makoto, tapi di sini Hopeless tuh menolak dan dia tuh terlihat sangat marah. Suara Hopeless sangat kencang, bahkan para siswa Makoto sampai mendengar suara Hopeless. Makoto di sini nggak ngerti kenapa kepala Hopeless saat ini terlihat penuh kebencian. Singkatnya Makoto nyerahin semua teleport kepada Tomoe. Saat ini Mio mendatangi Makoto karena khawatir terjadi sesuatu. Makoto jelasin kalau itu bukanlah masalah. Mio di sini cerita kalau dia tuh tadinya mau turun tangan dalam menghadapi Illumgan, tapi ternyata dia nggak nyangka bahwa Abelia tuh bakal bertindak dengan cara yang sembrono. Tapi untungnya Abelia tuh berhasil ngalahin Illumgan pakai panah yang digabungin sama sihir. Mendengar pakai sihir, Makoto akhirnya paham kenapa monster Illumgan tuh bisa meledak ketika ditembak sama Abelia. Makoto juga di sini mendatangi para siswa. Jin di sini menyesal karena dia tuh ragu-ragu. Jin gak maksimal karena dia tuh berpikir yang dia lawan tuh adalah manusia, makanya dia tuh ragu-ragu. Makoto bilang kalau Jin tuh gak usah menyesal. Pada awalnya Illumgan tuh emang manusia, jadi sebaiknya Jin gak usah memaksakan diri. Para siswa tuh gak perlu bertarung di garis depan. Garis depan tuh bukan tugas para siswa. Jin tuh di sini ngerasa kalau dia tuh sangat naif, dan karena kenaifannya, teman-temannya tuh dalam bahaya. Makoto bilang kalau Jin dan yang lainnya tuh masih bisa berkembang. Makoto tegasin saat ini, para siswa tuh lebih baik segera istirahat. Makoto juga di sini ngasih tahu Ship dan Yuno tentang kondisi kedua orang tua mereka. Setelah itu, Makoto menyerahkan para siswa kepada Shiki dan Mio untuk segera dievakuasi. Sedangkan Makoto tuh saat ini masih ada urusan. Saat ini, Makoto sangat sedih. Alasannya karena tokonya tuh saat ini terbakar habis. Walaupun sebenarnya stok barang ada di Asora, tapi kehilangan toko yang hangus terbakar, hal itu cukup membuat hati Makoto tuh menjadi sangat sedih. Makoto saat ini mendengar jeritan di toko sebelah, dan dia tuh mau mengevakuasi warga yang ketakutan. Makoto di sini masih nggak ngerti kenapa Rona menempatkan monster di sekitar pertokoan. Makoto terus berpikir apa rencana Rona sebenarnya. Ketika Makoto sampai di lokasi jeritan, ternyata di sana tuh ada monster gurita yang lagi menghadapi para cewek pelacur yang menghuni toko bordil. Makoto di sini nyuruh para cewek untuk segera pergi ke tempat yang aman. Makoto tuh bakal mengurus monster gurita. Awalnya, cewek mantan petualang, dia tuh nggak mau nyusahin rakyat sipil. Tapi setelah tahu kalau Makoto adalah guru di akademi, cewek itu pun menyerahkan semuanya kepada Makoto. Para cewek pun akhirnya pergi ke tempat yang aman. Makoto pun menembakkan sihir ke kepala gurita. Singkatnya monster gurita itu dikalahkan. Makoto saat ini mendatangi lokasi evakuasi para cewek. Cewek mantan petualang, saat ini dia tuh salut karena Makoto berhasil ngalahin monster itu. Makoto juga di sini, tentunya dia tuh memperkenalkan diri bahwa dia tuh telah membuka perusahaan Kuzunoha. Makoto di sini bilang, ada lokasi yang lebih aman daripada lokasi yang sekarang, tapi butuh waktu untuk jalan ke sana. Lokasi di sana tuh benar-benar sangat aman. Makoto mau mengajak para cewek. Cewek mantan petualang yang bernama Esther, dia bilang kalau dia tuh bakal bertanya dulu ke cewek yang lainnya. Esther juga di sini, dia tuh ngucapin terima kasih atas segala bantuan dari Makoto. Di sisi lain, Shiki membawa para siswa Makoto ke tempat yang aman. Sedangkan Mio, dia tuh gak ikut Shiki karena ternyata dia tuh masih ada urusan. Mio saat ini melihat gumpalan daging yang bergerak-gerak. Walaupun kekuatan regenerasi Mio sangat luar biasa, tapi kali ini Mio tuh memuji regenerasi dan fisik luar biasa dari Illumgan. Bahkan Mio saat ini terkejut ketika gumpalan daging itu berbicara. Ternyata Illumgan tuh udah kembali sadar. Illumgan bilang kalau dia tuh tahu bahwa Mio berasal dari perusahaan Kuzunoha. Illumgan gak nyangka kalau dia tuh masih bisa dikalahin padahal dia udah jadi monster. Illumgan juga ngerasa kalau dia tuh udah membebani nama keluarga Hopeless. Peristiwa sekarang tuh adalah peristiwa yang memalukan. Di sini juga Illumgan tuh cerita tentang pahlawan Hibiki. Di sini Mio tuh menganggap kalau Hibiki yang dia kenal tuh berbeda dengan pahlawan Hibiki. Mio tuh nggak tahu kalau itu adalah orang yang sama. Mio tuh di sini nggak nyangka
kalau nama pahlawan tuh punya nama yang sama dengan kenalannya. Mio bilang kalau Ilumgan tuh harus melakukan penebusan dosa. Mio bilang kalau Ilumgan tuh udah banyak menyusahkan Makoto. Ilumgan telah mengganggu jalan Makoto. Mio bilang kalau dia tuh bakal memberikan hukuman untuk Ilumgan. Kalau Mio dapat perintah untuk menyelamatkan Ilumgan, maka Mio tuh bakal menolong Ilumgan. Tapi sayangnya Mio tuh nggak dapat perintah untuk menyelamatkan Ilumgan. Jadi Mio tuh bakal ngasih hukuman kepada Ilumgan. Mio pun menyiksa Ilumgan mulai dari perut, dada, hingga kepala. Singkatnya Ilumgan pun dia mati. Setelah itu Mio pun pergi ke tempat dari Shiki. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.